Ya, tampaknya seperti hal lainnya, selalu ada pro dan kontra, ada positif dan negatif yang diterima oleh warga ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan jembatan Suramadu. Yang salah satunya adalah yang merasa khawatir adalah pihak dari operator kapal feri yang selama ini melayani warga untuk menyeberang melalui Selat Madura menuju Pulau Madura dan Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Berikut liputannya. Maria sehari-hari mencari nafkah sebagai pedagang salak di dermaga Kamal, Bangkalan, Madura. Ramainya masyarakat yang menggunakan kapal feri merupakan rezeki bagi Maria. Jika mujur, ia bahkan bisa mendapatkan uang Rp25.000 setiap harinya. Tapi cerita indah tersebut tampaknya tidak akan terulang lagi, karena masyarakat nantinya lebih memilih menggunakan jembatan Suramadu. Tak bisa kerja. Nunggu-nunggu di sini dulu. Jadi ya seneng. Tapi yang susah kerjaannya Pak, nggak bisa jualan. Diresmikannya jembatan Suramadu juga berdampak pada aktivitas kapal feri yang menghubungkan Madura dan Surabaya, karena tarif tol Suramadu rencananya akan lebih murah dari tarif feri. Dan ketika ini terjadi, maka yang dikhawatirkan adalah angkutan feri ini akan mati. Kalau angkutan feri mati, maka di sini akan terancam kehidupan dari kurang lebih 8.000 orang. Pemerintah berencana akan mengalihfungsikan kapal feri menjadi restoran terapung, namun sejauh ini program kapal wisata tersebut belum didukung infrastruktur dermaga yang memadai. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Madura dan Surabaya, Jawa Timur. Liputan kami dari sisi Bangkalan, Madura. Baik, terima kasih Boy Bakamaro. Dan saudara, 6 tahun menunggu jembatan Suramadu akhirnya berdiri. Secara teknis, jembatan sepanjang 5,4 km ini tahan gempa dan bisa berdiri hingga 100 tahun. Diharapkan jembatan yang menghabiskan biaya 5 triliun rupiah ini bisa meningkatkan aktivitas perekonomian. Amerika boleh punya jembatan Golden Gate San Francisco, tapi Indonesia tak kalah dengan jembatan Suramadunya. Lahir dari tangan anak-anak Indonesia, jembatan ini membentang megah, berdiri, membelah Pulau Jawa dan Madura. Mega konstruksi ini berukuran raksasa. Panjang total sistem jembatan ini berupa bentangan jembatan ditambah jalan penghubung lebih dari 21 km. Tinggi dua menara jembatan 140 meter, lebih tinggi daripada Tugu Monas di Jakarta. Berawal dari ide tokoh Madura Muhammad Nur tahun 1960 dan penemu pondasi cakar ayam Profesor Dr. Sediatmo. Desain awal jembatan dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT tahun 1993, tapi baru di tahun 2003 gagasan dimatangkan. Struktur gantung menjadi pilihan karena struktur seperti ini yang paling memungkinkan untuk mendapatkan bentangan panjang. Karena sebelumnya di tengah ini desainnya memakai balok prismes, di mana bentangannya hanya 150 meter. Dalam perkembangannya kemudian banyak requirement, misalnya untuk lewatnya kapal yang besar, itu sehingga vertikal maupun horizontal clearance itu menjadi bertambah. Jembatan Suramadu telah melalui rangkaian pengujian fisik. Struktur Suramadu diperkirakan mampu bertahan melawan angin 360 km per jam dan mampu menahan gempa sekuat yang pernah terjadi sebelumnya. Jembatan tersebut harus anti atau dapat menahan beban gempa kalau terjadi dalam skala 7, skala MMI tadi. Diperkirakan 100 tahun jembatan terpanjang di Asia Tenggara saat ini itu bisa bertahan. Semoga pembangunannya sesuai dengan manfaatnya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Dan kini kami ajak Anda bergabung dengan Riko Anggara yang berada di ujung lain jembatan Suramadu di Surabaya. Ya, Riko, kami dengar ada unjuk rasa menyambut peresmian jembatan Suramadu. Apa sebenarnya alasan pengunjuk rasa? Ya, saudara dan saudara, tidak semuanya senang dengan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan jembatan Suramadu. Anda benar, unjuk rasa terjadi di beberapa tempat. Yang satu dilakukan oleh aktivis pemuda. Mereka berdemo menolak kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka menilai kedatangan SBY meresmikan jembatan Suramadu ini sebagai kampanye yang terselubung.
Anda bisa melihat di layar kaca kericuhan ini terjadi ketika petugas menghalau sejumlah pendemo yang mencoba menghadang kedatangan SBY ke jembatan Suramadu di kawasan Kedung Coek, Surabaya. Mereka menganggap pasangan SBY Budiono neoliberalisme dan tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, pengunjuk rasa menilai peresmian ini sebagai kampanye terselubung SBY Budiono. Aksi unjuk rasa ini akhirnya berhasil dibubarkan setelah puluhan petugas mengusir massa menjauhi peresmian jembatan, dan kericuhan dan juga unjuk rasa serupa pun terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa Uniyogo Bangkalan. Kericuhan dan juga unjuk rasa berhasil dibubarkan oleh puluhan petugas. Demikian Sela. Ya, Riko, walaupun ada unjuk rasa, namun saat ini Suramadu sudah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun berapa tarif yang dikenakan bagi pengendara yang ingin melewati jembatan tersebut? Sela, minggu ini sampai dengan bulan depan ini masih masa uji coba. Kabar gembiranya adalah selama uji coba ini tarif gratis bagi siapapun yang melewati jembatan Suramadu. Belum ada tarif. Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menjelaskan bahwa tarif jembatan Suramadu ini akan lebih murah 40 sampai dengan 60% dibandingkan tarif kapal feri. Jika kita lihat selama ini motor di tarif feri dikenakan 5.800. Artinya kalau 40 sampai dengan 60% lebih kecil, ini akan berkisar di angka 2.250 sampai dengan 3.400-an. Nah, untuk satu unit mobil pribadi ketika menggunakan feri harganya 60.000. Nah, jika dikurangi atau 40 sampai dengan 60%, harganya akan berkisar di angka 26.000 sampai dengan 39.000. Tapi tadi kami sempat berbincang dengan pihak Jasa Marga. Menurut mereka, harga untuk mobil pribadi dan kendaraan besar ini sudah ditetapkan. Kisaran harganya untuk golongan 1, mobil pribadi, mobil sedang, dan mobil yang semi besar ini 30.000. Berkisar antara 30 sampai dengan 95.000. Naik harganya untuk kendaraan untuk golongan 2, truk satu roda di belakang, dan juga truk yang sangat besar mencapai 95.000. Demikian Sela. Nah, yang penting Riko yang jelas saat ini masih gratis selama sebulan, mungkin Anda juga bisa mencobanya. Baik, terima kasih Riko Anggara melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.